Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen kedua dari minggu ke-9 ini, kita akan mempelajari tentang sumber bidang Lambertian, bagian pertama. Suatu bidang Lambertian, sebagaimana telah kita ketahui sebelumnya, memiliki luminansi L yang bernilai konstan. Pada kasus di mana terdapat sumber cahaya berbentuk bidang Lambertian, maka intensitas yang dipancarkannya pada sembarang sudut gamma dan psi pada konfigurasi berikut bernilai sama dengan I0 atau intensitas pada sudut gamma sama dengan 0 dikalikan dengan cos gamma sesuai dengan ilustrasi berikut. Untuk menentukan besarnya iluminansi yang diterima pada suatu titik P akibat adanya sumber cahaya berbentuk bidang Lambertian, maka kita dapat mengasumsikan adanya suatu bola khayal atau kubah khayal dengan radius R sebesar 1, di mana titik P tepat berada di tengah-tengah kubah tersebut. Dalam kasus tersebut, luas bidang permukaan sumber atau ds dapat kita proyeksikan terhadap permukaan dari kubah khayal yang bersangkutan sehingga berubah menjadi ds aksen. Dengan demikian, nilai iluminansi pada titik P dapat kita ambil elemen diferensialnya sebesar DEP, yaitu elemen diferensial dari intensitas sumber dibagi jarak kuadrat dikalikan dengan cos alfa, sebagaimana pada persamaan sumber titik. Akan tetapi di sini intensitas kita dapat substitusi menjadi L dikali ds aksen dengan pengertian ds aksen sebagaimana telah disebutkan tadi, yaitu proyeksi sumber bidang pada permukaan bola khayal. Tetapi karena bola khayal tersebut kita asumsikan memiliki radius sama dengan 1, maka R kuadrat di sini bernilai 1, sehingga elemen diferensial dari iluminansi pada titik P adalah sama dengan L dikali ds aksen dikali cos alfa. Artinya R-nya di sini menjadi hilang. Kemudian apabila proyeksi dari sumber bidang tersebut pada permukaan bola atau kubah khayal, yaitu ds aksen, diproyeksikan sekali lagi kepada bidang permukaan di mana titik P itu terletak, maka dia akan berubah menjadi ds double aksen seperti yang digambarkan pada permukaan yang berwarna merah muda berikut. Hubungan antara ds double aksen dan ds aksen adalah sebagai berikut, di mana ds double aksen adalah ds aksen dikali dengan cos alfa. Dengan demikian, kalau kita substitusi persamaan ini kepada persamaan sebelumnya, maka dapat kita jabarkan elemen diferensial dari iluminansi pada titik P sebagai perkalian antara L dari sumber yang konstan dikalikan dengan ds double aksen. Dengan demikian, iluminansi yang diterima pada titik P akibat sumber bidang Lambertian ini adalah integral dari L dikalikan dengan ds double aksen atau L dikalikan dengan S double aksen atau luas proyeksi 2 kali dari sumber bidang Lambertian yang bersangkutan pada bidang di mana titik P terletak. Konsep tersebut dapat kita terapkan untuk menentukan besarnya iluminansi yang diterima pada suatu titik akibat sumber cahaya berbentuk bidang Lambertian yang memiliki bentuk geometri istimewa seperti misalkan lingkaran dalam ilustrasi berikut, di mana terdapat suatu sumber cahaya berbentuk lingkaran dengan radius R besar yang terletak pada jarak H tepat di atas titik penerima P. Maka dapat kita lakukan metode proyeksi 2 kali yang telah kita pelajari sebelumnya. Dari sumber cahaya berbentuk lingkaran ini kita proyeksikan terhadap kubah khayal dengan radius 1 yang melingkupi titik P. Sedemikian sehingga didapat proyeksi pertama atau S aksen, yaitu berbentuk seperti
payung yang ada tepat di atas titik P ini. Kemudian kalau kita proyeksikan sekali lagi S aksen yang ada pada permukaan kubah kepada permukaan yang tepat di mana titik P itu berada, maka kita mendapatkan luas sebesar S double aksen yang berwarna merah muda di sini, yang bentuknya adalah suatu lingkaran. Dengan demikian, dapat kita jabarkan bahwa iluminasi pada titik P adalah L kali double aksen, atau L kali luas lingkaran yang berwarna merah muda, yaitu Pi dikali X kuadrat, di mana X adalah radius dari bidang merah muda ini, yaitu proyeksi 2 kali dari S. Untuk mendapatkan nilai X, dapat kita amati konfigurasi berikut, di mana terbentuk suatu segitiga siku-siku dengan satu sisi adalah X, atau radius dari bidang merah muda, kemudian sisi miringnya adalah radius dari kubah khayal, yaitu sama dengan 1, dengan sudut yang terbentuk adalah beta. Dengan demikian, dapat kita nyatakan X dibagi R sama dengan sin beta, padahal R bernilai 1, sehingga X sama dengan sin beta. Kalau kita perhatikan konfigurasi segitiga siku-siku yang ada di sini, maka sin beta dapat pula kita nyatakan sebagai perbandingan antara R besar atau radius dari sumber lingkaran dibagi dengan sisi miringnya, yaitu akar dari R kuadrat ditambah H kuadrat, di mana H adalah tinggi sumber dari penerima. Dengan demikian, kita dapat mensubstitusi X yang ada di sini menjadi sin beta dikuadratkan, di mana sin beta itu sendiri adalah dapat kita substitusi sebagai R kuadrat, atau sin beta dikuadratkan dapat kita substitusi menjadi R kuadrat dibagi R kuadrat ditambah H kuadrat. Dengan demikian, kita dapat hitung besarnya iluminansi yang diterima pada titik P akibat sumber lingkaran dengan mengetahui iluminansi konstan dari sumber yang bersangkutan, kemudian dengan mengetahui radius dari sumber yang bersangkutan, serta tinggi sumber diukur dari titik penerima. Konsep yang sama dapat kita terapkan untuk menentukan iluminansi pada titik P dari sumber Lambertian yang berbentuk bola. Dengan cara yang sama, kita dapat menuliskan di sini bahwa iluminasi pada titik P adalah PL dikali R kuadrat, di mana R adalah radius bola, dibagi dengan R kuadrat ditambah H kuadrat. Atau dapat kita manipulasi variabel ini menjadi 1 dibagi 1 ditambah H kuadrat dibagi R kuadrat. Nilai H kuadrat dibagi R kuadrat dapat kita sederhanakan lagi dengan memperhatikan konfigurasi segitiga siku-siku yang berwarna biru ini, serta segitiga siku-siku yang berwarna merah ini, di mana mereka memiliki kesebangunan. Berdasarkan prinsip kesebangunan, dapat kita nyatakan bahwa H dibagi R sama dengan akar dari D kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi A, dengan definisi A dan D pada gambar berikut. Atau H kuadrat dibagi R kuadrat sama dengan D kuadrat dikurangi A kuadrat dibagi dengan A kuadrat. Nilai ini kemudian dapat kita substitusi pada persamaan ini, sehingga kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana, di mana iluminansi pada titik P akibat sumber bola adalah L dikali Pi A kuadrat dibagi D kuadrat. Padahal L di sini dapat kita nyatakan juga sebagai I atau intensitas dibagi dengan A, luas bola atau luas proyeksi bola, atau sama dengan Pi dikali radiusnya yaitu A kuadrat. Dengan demikian, kalau persamaan ini kita substitusi ke sini, maka kita dapat menyatakan bahwa iluminansi pada suatu titik P akibat sumber bidang Lambertian berbentuk bola atau dengan I atau intensitas yang dipancarkannya yang bernilai konstan dibagi dengan jarak kuadrat.